Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau ngasih tahu inventory management part 1. Insya Allah nanti ada part 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini judulnya adalah membangun database produk. Ini part 1, jadi part dasar banget. Oke, kita lanjut. Kenapa ini penting? Jadi inventory management itu kurang lebih seperti kita mengatur gudang ya. Padahal nggak hanya itu, tapi simpelnya kita mengatur gudang. Jadi kita tahu barang kita apa dan seterusnya. Ini penting. Masalah yang paling sering terjadi itu pertama adalah overstock. Jadi overstock itu ketika barang di gudang ya lebih gede daripada demand. Artinya gini, kalau teman-teman jual kopi misalkan, kopi teman-teman ada 1000 piece. Padahal demandnya sehari itu cuma 1 piece, berarti itu akan habis dalam 1000 hari, itu namanya overstock. Itu bahaya banget, kenapa? Karena itu Anda tidak bijak menggunakan cash Anda tidak bijak menggunakan resource yang Anda punya, entah itu resource uang jelas, resource orang untuk di gudang jelas, ruangan untuk di gudang atau bin rak, itu jelas, itu namanya overstock, itu bahaya, artinya pemborosan, artinya waste, ini pemborosan. Kalau saya biasanya mengkategorikan suatu barang itu overstock ketika stok saat ini adalah lebih besar daripada peramalan 6 minggu ke depan. Jadi kalau dalam 6 minggu ke depan saya hitung ternyata permintaan si barang A ini adalah 100 piece, ternyata stok di saya ada 120 piece, itu artinya saya overstock. Entah gimana caranya saya harus cepat-cepat menghilangkan 20 piece itu, entah diobral dan lain sebagainya. Itu overstock, bahaya. Lalu yang kedua adalah OOS, alias out of stock. Ini adalah kebalikan dari overstock ya. Artinya kalau OOS itu orang masih mau pada beli tapi barangnya nggak ada. Nah, ini bahaya juga. Karena apa? Karena sayang banget orang nanyain barang nih, misalkan nanyain pulpen, dia udah mau beli tapi barangnya kosong, itu sayang banget. Artinya omset teman-teman nggak optimal. Lalu yang ketiga yang mungkin jarang orang sadari itu pricing. Jadi teman-teman harus punya database inventory teman-teman. Harus tahu harga jualnya berapa, harga modalnya berapa, jadi tahu diskonnya. Nah, saya tahu teman-teman di sini banyak yang jualan di Shopee, Tokopedia, Lazada. Kadang mereka minta kalau kita mau ikut campaign itu diskon 50%. Itu jangan ngasal teman-teman, jangan udah diskonin aja yang ini, itu nggak boleh ngasal. Harus tahu produk mana yang bisa 50%, produk mana yang tidak. Kalau 30%, produk mana yang bisa didiskon 30%, mana yang tidak, dan seterusnya. Ini penting, oke? Lalu lanjut ke materi aslinya. Jadi di video ini saya cuma bahas database produk. Jadi ini minimal ada beberapa variabel yang teman-teman harus punya. Pertama itu nama itu bebas, misalkan teman-teman mau menamai pulpen ini jadi pulpen hijau cantik, itu boleh aja. Itu untuk penyebutan aja lebih mudah supaya teman-teman dengan timnya atau dengan customer menyebutkan suatu produk. Yang kedua ada artikel, varian, sama SKU. Ini bisa beda-beda ya teman-teman. Kalau saya itu artikel itu lebih gede daripada varian, lebih gede daripada SKU. Contohnya gini, saya punya produk gamis syar'i anak. Itu satu artikel terdiri dari 12 warna, artinya ada 12 varian artikel tersebut. Ada 12 varian. Lalu ada dari tiap varian itu ada 5 size. Nah, penggolongan terkecil ini 5 size ini artinya kan kalau dikatakan varian itu ada 60 produk ya. Nah, itu sebenarnya adalah 60 SKU. Nah, itu jadi artikel lebih gede daripada varian, daripada SKU. Itu penyebutan saya. Itu beda-beda kalau di Shopee, bahkan kalau kita ngobrol sama orang Shopee, SKU itu satu link. Tapi ada kode SKU juga yang beda-beda. Kalau di Lazada itu saya lupa yang jelas beda-beda, yang jelas teman-teman harus mengkategorikannya itu. Contoh lain ya biar terbayang, Toyota Avanza misalnya. Toyota Avanza itu nama satu artikelnya, lalu ada 3 warna, misalkan putih, hitam, sama abu. Itu ada 3 varian warna, lalu SKU-nya ada 2, misalkan yang otomatis sama yang manual giginya. Berarti si Toyota Avanza itu ada 6 SKU. Itu penting buat teman-teman menggolongkan aja. Bukan aja sebetulnya, tapi lebih ke kodenya, alias kodifikasi. Jadi teman-teman setiap SKU itu harus punya kodenya. Kalau saya biasanya kodenya itu pakai gabungan antara huruf dan angka ya. Kalau teman-teman mau barcode juga boleh, mau angka semua juga boleh, mau QR code juga boleh.
Itu sesuaikan aja sama kemampuan teman-teman. Kalau saya lebih suka nggak panjang-panjang. Kenapa? Karena saya belum pakai barcode, belum pakai QR scan, jadi masih pakai hafalan karyawan, hafalan tim. Makanya sependek mungkin. Contohnya kalau saya kode SKU itu ada namanya WSRN 01XL. Nah, WS ini adalah kode artikelnya, lalu RN01 ini adalah kode variannya, XL ini adalah kode SKU-nya. Nanti ada WSRN01 XXL, WSRN01S dan seterusnya. Ada juga WSBK dan seterusnya. Itu kodifikasinya bebas, yang jelas harus konsisten ya teman-teman. Gak boleh produk A disebut di Shopee-nya seperti ini, di Lazada-nya seperti ini, itu gak boleh. Artinya database-nya gak integratif. Artinya database-nya nggak berhubungan, itu jelek banget. Ingat, harus konsisten dan harus unik. Jadi nggak boleh ada kode SKU yang sama antara satu produk sama yang lainnya. Itu bisa bahaya karena nanti kaitannya sama update stok, kaitannya sama penyebutan, kaitannya sama pricing dan lain sebagainya. Oke, unik dan apa tadi ya tadilah. Oke, kita lanjut dulu. Lalu yang ketiga adalah harga jual. Minimal teman-teman punya Excel yang ada isinya harga jual si produk tersebut. Jadi setiap SKU itu ada tulisan harga jualnya berapa. Dan HPP ini saya kaget juga, banyak penjual online yang nggak tahu HPP produknya tuh berapa. Oke, kalau cuma 1-2 SKU sih gampang ya. Tapi kalau udah 50, ada 500, ada 1000 gimana? Nah itu pusing. Kalau saya sih memanage sekitar 700 SKU ya. 700 SKU itu yang gak jelas, nggak bisa dihafalin HPP-nya satu-satu. Harus lihat pakai Google Sheet atau Excel. Ini teman-teman harus tahu HPP-nya berapa, kaitannya nanti panjang. Lalu stok real time, jadi teman-teman Anda harus tahu real time-nya itu stok berapa. Real time itu nggak harus detik ini sih, bisa terakhir SO, bisa hari ini, bisa pagi ini, sore ini, atau kemarin dan seterusnya. Alias harus ada cek berkala berapa sih stok aslinya di gudang. Karena macam-macam kendalanya, kadang ada yang hilang, kadang ada yang nggak kecatat dan lain sebagainya. Itu harus ada stok real time-nya. Ini minimal ya teman-teman, jadi teman-teman bisa kembangkan lagi dari nama atau dari artikel, varian, SKU, harga jual, HPP, itu bisa dikembangkan menjadi margin. Berapa sih SKU A, marginnya berapa, SKU B, marginnya berapa, maksimal diskonnya berapa. Lalu bisa juga ditambahin ingredients-nya, misalkan teman-teman jualan makanan, ada bakso, SKU-nya bakso ganteng gitu, isinya adalah wortel berapa gram dan seterusnya, atau kalau baju bahannya apa dan seterusnya. Ini banyak banget dikembangkan. 5 ini adalah minimal menurut saya. Oke, itu aja video ini. Jika teman-teman suka, tolong subscribe channel saya ini. Insya Allah nanti ada part 2-nya. Atau kalau mau request soal inventory management ini, mau bahas apanya, boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.